Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih saat kamu lagi ada masalah penting, entah tentang paket yang hilang, saldo kepotong 2 kali, atau aplikasi error, terus kamu dihadapkan dengan dua pilihan, menunggu customer service manusia atau ngobrol bersama chatbot yang kadang-kadang kaku kayak tembok. Nah, sebenarnya kita ini lebih nyaman yang mana sih? Dan kenapa sih perusahaan bahkan yang besar sekalipun masih kesulitan untuk melakukan digitalisasi total? Hari ini kita membahas semuanya, tapi dengan cara yang sederhana dan bisa dipahami oleh siapapun. Jujur, kalau kita, bahkan sebagian dari kita, malah lebih suka berbicara langsung dengan manusia, meskipun tentunya pasti harus menunggu. Kenapa? Karena manusia itu bisa merasakan sesuatu. Begitu kita bilang, "Mbak, pesanan kita nggak sampai," maka CS manusia bisa menjawab dengan nada yang baik dan menenangkan. Misalnya, "Baik Kak, saya akan coba bantu cek ya." Kita merasa didengar, bahkan kita merasa dipahami, dan itu bikin kita tenang sebagai customer. Sementara chatbot cepat sih jawabannya, praktis, simple, tapi kadang jawabannya template banget, yang bikin kita merasa kayak ngobrol sama mesin fotokopi atau bahkan ngobrol sama robot. Padahal chatbot sebenarnya berguna banget, terutama kalau masalah kita cuma hanya untuk ngecek resi, reset password, nanyain kapan buka tutup, atau mengecek status pengiriman. Nah, chatbot ini sendiri bisa menyelesaikan masalah itu dalam hitungan detik. Jadi sebenarnya pilihannya bukan manusia atau robot, tapi pilihannya adalah kita paling sesuai dengan siapa dalam situasi apa. Kalau masalahnya rumit, kita lebih suka berinteraksi dengan manusia. Tapi kalau masalahnya simple, maka chatbot jauh lebih efisien. Dan dua-duanya memang penting. Dua-duanya memang punya tempat dan kapan harus digunakan, dan kita membutuhkan keduanya itu. Nah, permasalahannya adalah kita berhadapan dengan hambatan terbesar dalam digitalisasi dalam sebuah perusahaan. Ketika kita bicara tentang topik digitalisasi perusahaan, maka kita bicara tentang hambatan terbesar bagi perusahaan untuk benar-benar masuk ke ruang digital. Banyak orang langsung menebak infrastruktur teknologi pasti mahal. Biaya server, keamanan data, termasuk migrasi sistem tentunya. Dan ini memang benar. Biaya digitalisasi nggak kecil, tapi itu bukan sebuah hambatan. Karena hambatan yang terbesar adalah justru pada manusia, ya, terutama nih karyawan-karyawan senior yang memang sudah biasa dengan cara kerja yang lama. Coba teman-teman bayangkan seorang yang sudah bekerja dengan pola yang sama selama 15 sampai 20 tahun tiba-tiba harus belajar aplikasi baru, dashboard baru, sistem HR baru, bahkan SOP digital baru yang selama ini memang nggak pernah mereka bayangkan. Sebagian dari mereka malah merasa kerepotan, sebagian mereka juga justru takut salah, dan sebagian dari mereka merasa perubahan ini merupakan ancaman bagi posisi mereka. Kenapa? Karena digitalisasi ini terjadi cepat sekali, ya, apalagi di era sekarang. Bahkan bagi orang-orang yang justru tidak siap dengan perubahan ini, justru mereka akan jadi mandek. Teknologinya udah ada, tapi manusianya justru yang belum siap untuk berubah. Padahal teknologi bisa kita beli kapanpun, software bisa kita dapetin, kita upgrade, servernya bisa kita adakan, kita tambah. Tetapi bicara tentang mindset dan kebiasaan manusia, ini bicara tentang sebuah proses yang panjang, butuh waktu, butuh pendekatan, dan butuh orang yang bisa mengarahkan dengan baik. Karena digitalisasi bukan sekedar kita bicara tentang sistem SOP yang baru, tapi kita bicara tentang sebuah kultur dan budaya organisasi yang akhirnya harus berubah. Maka dari perubahan digitalisasi ini kita belajar tentang satu hal, bahwa kemajuan teknologi itu penting, tapi sentuhan manusia tetap tidak tergantikan.
Chatbot mungkin bisa bekerja dengan cepat, tapi hanya manusia yang bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan jawaban yang jauh lebih membahagiakan atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer ataupun stakeholder. Teknologi memang tentunya bisa mempercepat proses, tapi hanya dengan manusia justru kita bisa membangun sebuah kepercayaan. Dunia yang kita inginkan bukanlah dunia yang sepenuhnya robot atau sepenuhnya manusia, tapi dunia yang bisa menggabungkan keduanya dengan seimbang, kecepatan teknologi dan hangatnya empati manusia. Karena pada akhirnya tujuan digitalisasi bukanlah membuat manusia tersingkirkan, tapi membuat pelayanan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih manusiawi. Terima kasih, saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.